Bersama kami di Editorial Media Indonesia, Mas Eko, kita lanjutkan sedikit diskusi kita pada hari ini. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini sudah dibahas sejak tahun 2012, Mas Eko. Tapi kemudian hingga sampai saat ini belum juga disahkan. Ini kenapa, Mas Eko? Apakah memang anggota DPR kita tidak serius gitu menganggap permasalahan ini sehingga kemudian ya akhirnya ya terbengkalai seperti sekarang ini? Bagaimana, Mas Eko? Ya, yang pertama yang saya sebutkan tadi ada tarik-menarik antara DPR dan pemerintah terkait dengan Dewan Pengawas. Betul bahwa opini dari anggota-anggota DPR bahwa pemerintahan ini kan akan berganti setiap 5 tahun sekali. Bisa jadi tahun ini 2024 pemerintahan masih dalam kendali koalisinya Presiden Jokowi ya. Tapi bagaimana nanti kalau Presiden sudah ganti, apakah kemudian itu juga masih berlaku dan lain-lain, itu yang menjadi persoalan. Nah, itu yang membuat DPR menginginkan agar data pribadi itu diawasi oleh badan independen di bawah Presiden. Nah, kemudian itu kan harus ada fit and proper test, kemudian harus ada anggarannya dan lain-lain. Padahal kita tahu bahwa Presiden ini sebetulnya sudah banyak membubarkan badan-badan yang tidak efektif, kan? Ini kan buat anggaran tersedot juga kalau nggak efektif. Nah, pemerintah menginginkan badan pengawas itu berada di bawah kendali Kemeninfo, karena memang data pribadi itu ranahnya nanti akan ke sana. Nah, itu sebetulnya hal yang bagus. Cuma persoalannya itu menjadi bias ya, menjadi persoalan ketika DPR tidak setuju. Nah, sekarang yang paling penting adalah DPR ini kan koalisinya sudah sudah banyak ya, sudah di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Apalagi sekarang PAN sudah masuk. Jadi tidak menjadi persoalan ketika itu kemudian disinkronkan agar DPR mengikuti jalannya pemerintah. Ini kan tinggal tinggal pembicaraan tingkat tinggi saja untuk mengabulkan RUU ini. Baik, Mas Eko, kita akan menyapa dulu penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin dan Bung Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Iya, kita jadinya curiga nih Bung Kevin dan Bung Eko. Sepertinya kebocoran data ini seolah dibiarkan terus terjadi. Ya, lihat kebocorannya sudah berulang, tapi tidak ada upaya sungguh-sungguh dari instansi pengelola data pribadi ini untuk menjaga sistemnya. Coba kita lihat kebocoran yang lalu-lalu, BPJS Kesehatan, BRI Live, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Tapi para pengandali data tidak mau menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data sepenuhnya. Jadi ya ini tidak ada lain caranya, ya DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi itu dan tidak terkesan membiarkan seolah ini semua terus terjadi yang kita tidak tahu ada apa di balik itu semua. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya Terima kasih sampaikan. Ibu Indra dari Cirebon. Di belakangnya ada Pak Sukiwi dari Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Halo Pak Sukiwi. Baik, tampaknya terputus. Saya selanjutnya ada Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Ondo. Oke, kalau di Indonesia ini udah puluhan tahun ya kita masalah data ini hanya cuma bisa berteriak-teriak saja. Satu, tidak hanya karena masalah perlindungan data. Pertama, menurut saya data di Indonesia ini susah. Data di BKKBN beda, data di Dukcapil beda. Bila kita mau mencari sesuatu informasi tentang data di Indonesia ini, tidak bisa kita dapatkan jumlahnya berapa, di mana, dan berapa. Kemudian yang kedua, saya sebagai masyarakat sangat terganggu sekali dengan data diri saya yang sudah tersebar kemana-mana. Hampir setiap hari saya dapat iklan, dapat penawaran ini, dapat itu. Saya berpikir bahwa bagaimana sih kita banyak kita orang-orang yang ahli dalam teknologi, tapi tidak bisa melindungi data pribadi. Nggak usah jauh-jauh, data Jokowi itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Bisa saja ada orang yang memang mencuri data itu,
atau ada orang memalsukan sertifikat seseorang dibuat seperti seakan-akan datanya Jokowi. Ini adalah troublemaker yang ingin mengganggu. Jadi memang sengaja dibuat seperti itu. Yang terakhir, saya mengatakan bahwa sebenarnya teknologi itu mudah, tapi tetap aja memang ahli-ahli teknologi ini ada juga yang jago meretas data. Jadi kita harus hati-hati di sini, karena orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah akan selalu mengganggu negara ini dengan soal seperti ini. Jadi mohon serius itu masalah data kita. Dari sampai ke luar negeri ini sangat penting buat negara asing soal data kita. Jadi kita tidak boleh main-main soal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Mas Eko, dengan kemajuan teknologi yang sudah begitu pesat ya Mas Eko ya, apakah mungkin Mas kalau kita itu bisa terhindar betul dari data pribadi kita yang mungkin disalahgunakan? Saat ini saja kita kalau membeli SIM card baru begitu kan harus memasukkan NIK. Kita mau ikut dalam sebuah aplikasi tertentu gitu, belanja online harus masukin NIK kita, data pribadi. Tapi kemudian ya begitu, ujung-ujungnya akhirnya setiap hari kita mendapatkan SMS dari orang yang kita nggak tahu itu siapa, menawarkan pinjaman online, menawarkan kredit, bahkan penipuan. Bisa tidak sih Mas Eko? Ya, kuncinya yang saya sebutkan tadi, segera disahkan RUU data pribadi itu. Nah, kemudian dibentuk Dewan Pengawas untuk mengatur ini. Jadi kemudian regulasinya pasti tentu akan diatur. Tapi begini, data pribadi ini sebetulnya kan sering berulang, ya kan? Terjadi kebocoran di sana sini. Jadi bayangkan saja ketika Egan tiba-tiba mendapat SMS atau WA ya dari pinjaman online, judi togel. Pesugihan, kartu kredit, produk-produk lain itu bisa masuk ke ponsel kita. Dari mana itu datanya? Itu kan pasti ada orang yang menjual atau menyebarkan untuk kepentingan pribadi dia. Nah, data-data pribadi seperti ini kan sebetulnya harus dilindungi, bukan hanya pejabat saja, tapi semua orang warga Indonesia kan harusnya dilindungi. Nah, regulasi ini yang harus kemudian dilakukan oleh pemerintah agar ini tidak berulang terus. Jadi menurut saya komunikasi dan pemerintah dengan DPR terkait dengan RUU data pribadi itu harus segera dituntaskan. Kalau tidak akan semakin terulang kembali, kemudian saling menyalahkan. Nah, ketika saling menyalahkan tidak ada gunanya lagi ketika itu kemudian terulang kembali. Nah, sekarang pemerintah mungkin baru sadar mungkin ya ketika Presiden Jokowi datanya dibeberkan di media sosial, di Twitter. Nah, ini kemudian bereaksi, kemudian ditutup untuk data pejabat-pejabat ini. Jadi sebetulnya bukan hanya pejabat, semuanya, semua warga negara harus dilindungi data pribadinya. Baik, Mas Eko, kita coba hubungi kembali Pak Sukiwi dari Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Bung Egan. Ya, silakan Pak Sukiwi. Iya, ini masalah data pribadi itu sangat urgent sekali ini, ya, nggak bisa dimain-main, apalagi sekarang kecanggihan daripada teknologi. Ya, teknologi sekarang ini kita tahulah banyak sekali sekarang, apalagi dari orang-orang asing yang dari luar itu masuk ke Indonesia, mereka juga banyak yang mengambil data pribadi kita untuk disalahgunakan. Ya, jadi kami ya masyarakat kecil ini sangat mengharapkan rancangan undang-undang ini harus segera disahkan. Karena apa? Kalau tidak cepat disahkan, ini bisa menimbulkan korban yang banyak, ya, korban penipuan, ya, korban baru juga bank-bank bisa terjadi mereka pinjam secara online gitu atas nama kita, padahal kita tidak pinjam, itu kan bisa banyak tertimbul korban. Itu sangat kasihan kepada masyarakat kecil yang tidak tahu. Ya, ini berhubung karena presiden pun data pribadinya sudah dipakai, ya, sudah terbit di Twitter. Jangan karena presiden sudah di tweet baru sibuk. Kalau bisa dari dulu, ya, secepatnya ini data pribadi ini harus cepat diselesaikan. Tidak boleh rancangan undang-undangnya belum disahkan. Kalau sudah disahkan kan ada tindakan hukumnya. Siapa yang salah gunakan, dia kan kena tindak. Jadi mungkin bisa orang takut gitu. Itulah harapan dari kami sebagai masyarakat kecil. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukiwi dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini.
Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sambil kita menunggu pengesahan ya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi segera dibahas, paling tidak ada kemajuannya begitu supaya kemudian kita terlindungi semua. Secara jangka pendek ada tidak sih Mas Eko yang mungkin kita bisa lakukan lah paling tidak begitu ya untuk sambil menunggu begitu perlindungan data pribadi, ataukah mungkin malah jalan kita satu-satunya ya hanya itu, hanya pembentukan pengawasan, pembentukan undang-undang supaya kemudian pengawasan perlindungan data pribadi kita betul-betul bisa terlindungi. Bagaimana Mas Eko? Ya, untuk jangka pendek maupun jangka panjang tentu sama. Satu, harus segera disahkan RUU data pribadi itu. Yang kedua, kita harus selalu melakukan edukasi kepada siapapun, kepada warga negara untuk tidak main-main terhadap data pribadi ini. Kalau Anda menyalahgunakan data pribadi tentu akan dijerat dengan undang-undang ITE. Itu pasti pidana jatuhnya. Nah, ketika sudah pidana pasti akan menyesal dan lain-lain. Itu yang terjadi di sekarang ini, yang penyalahgunaan datanya Pak Jokowi ini. Sekarang sudah ditangkap di Polda Metro. Nah, kemudian yang ketiga, jangan main-main dengan data pribadi ini. Ada banyak yang mengatakan, oh hanya cuma 1.000, 1 juta dan lain-lain. Itu nggak mempengaruhi data pribadi seseorang misalkan. Bukan seperti itu maksud saya. Jadi di Amerika misalkan kemarin di tahun 2016 ketika data pribadi ini kemudian terungkap di Facebook sekitar 600.000, itu terjadi konstelasi politik di sana. Nah, itu yang mempengaruhi kemenangan, salah satu yang mempengaruhi kemenangan Donald Trump kemarin ketika melawan Hillary Clinton. Nah, itu kan hal-hal yang seperti ini bisa terjadi. Sekarang teknologi ini memungkinkan untuk semuanya. Jadi kita harus berhati-hati benar dengan data pribadi ini. Jangan sampai disalahgunakan kepada seseorang. Pasti akan ujungnya adalah melalui undang-undang ITE pidana kan. Tapi pengusutan kasus-kasus yang kemudian diakibatkan oleh bocornya data pribadi ini juga sudah dilakukan belum sih Mas Eko? Saya itu juga penasaran, misalnya ada SMS begitu ya masuk ke handphone saya menawarkan sesuatu, orang-orang seperti ini tuh bagaimana kemudian caranya untuk menindaknya begitu? Karena kan kita juga, saya rasa mungkin sedikit orang yang mau melaporkan mengenai kasus ini ke pihak kepolisian gitu kalau merasa data pribadinya. Kita tanyakan kepada orang yang menelpon kita suatu hari begitu menawarkan kartu kredit, juga dia tidak mau menjawab dari mana begitu mendapatkan data pribadi kita. Penegakan hukum dalam hal ini sudah berlangsung dengan baik belum sih Mas Eko? Ya, sebetulnya ini persoalan bagi semua warga negara Indonesia ya. Jadi tiba-tiba SMS kita, WA kita muncul penawaran berbagai macam. Kemudian ketika itu menjadi viral dan ditindaklanjuti oleh Badan Cyber Polri, memang sudah beberapa orang yang ditangkap. Tapi ini kan terus berulang, yang tentu sangat meresahkan setiap warga negara yang mendapat SMS itu. Ketika kita lagi meeting, ketika kita lagi rapat, kita lagi ada keperluan yang sangat besar, tiba-tiba kita diganggu dengan hal semacam itu kan jengkel juga. Nah, ketika ini berulang terus, berarti yang menyalahgunakan data itu banyak sekali kan. Kalau kita lihat Egan tadi menyebutkan, kalau misalkan mau registrasi kartu SIM prabayar aja harus ada NIK, kemudian harus ada KK. Berarti data kita juga berada di di operator telepon seluler itu. Kemudian kita mau registrasi yang lain, itu juga ada NIK kita dan lain-lain juga bisa disalahgunakan. Dari berbagai macam sisi ini bisa diambil itu sebetulnya data. Nah, ketika semua itu bisa terjadi, maka siapapun pasti akan bisa mengakses dan menyalahgunakan data itu. Nah, tentu hal-hal semacam itu harus terus diantisipasi oleh Cyber Polri, ya, oleh DPR dan pemerintah. Karena kalau ini sudah datanya keluar, pasti akan mengganggu siapapun. Oke, kita dorong terus Mas, semoga kemudian rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kita segera dibahas dan disahkan, supaya kemudian data pribadi kita bisa lebih aman. Terima kasih Mas Eko telah bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pemirsa, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi semakin urgen karena ia akan mengatur lembaga pengawas pengendali data dengan otoritas yang jelas dan kuat. Bisa kita harapkan ia dapat mengembalikan kedaulatan atas data pribadi kepada empunya, yakni masyarakat termasuk Presiden. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media.